Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Nanda Jabar Rozak dari KKN PPM UGM 2021. Pada video kali ini, saya akan coba menyampaikan atau berbagi mengenai bagaimana caranya kita bisa mendaftarkan homestay kita pada situs Traveloka. Biasanya, kita ketika tinggal pada suatu daerah tempat wisata, terkadang kala kita memiliki banyak rumah-rumah maupun kamar-kamar kosong. Daripada kamar itu kosong tidak terpakai, sebaiknya kita monetisasi agar menjadi penghasilan di kala pandemi seperti ini. Setelah kemarin kita belajar mengambil teknik foto, kita akan mengimplementasikannya untuk mengambil foto pada rumah kita, pada foto kamar kita yang akan kita coba daftarkan kamar-kamar tersebut atau rumah-rumah tersebut pada situs Traveloka atau yang kita kenal sebagai homestay. Di sana kita akan coba mendaftarkan ruangan-ruangan kita sehingga orang lain dari luar wilayah kita yang ingin berkunjung ke daerah kita, dia bisa menempati ruangan tersebut dan kita mendapatkan imbalan atau keuntungan atas tempat tinggal tersebut. Oke, yang pertama, untuk bisa melakukan pendaftaran, kita harus memiliki akun menjadi partner sebagai Traveloka. Kita akan demokan satu-satu. Di sini saya telah memberikan suatu langkah-langkahnya cukup terinci dari awal sampai akhir. Akan tetapi pada video ini saya akan demokan dan jika nanti teman-teman akan membaca ini, saya juga akan berikan filenya. Oke, kita akan demokan dari awal. Oke, silakan ketikkan pada Google daftar sebagai partner Traveloka. Nanti akan muncul di paling atas, langsung klik saja Become Traveloka Partner. Di sini ada dua bahasa yang bisa dipilih, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi kalau tidak salah, secara defaultnya adalah menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah sampai sini kita bisa memilih akan di bagian mana partnernya. Di sini kita berfokus pada homestay atau akomodasi. Kita akan pilih Get Started untuk memulai. Nah, kita akan masuk ke halaman landing page untuk menjadi Traveloka Terra atau menjadi partner. Nah, teman-teman bisa langsung register maupun login jika telah memiliki akun. Di sini kita juga bisa memilih bahasanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, akan tetapi di halaman awal masih bisa memilih bahasa, tapi nanti ketika sudah masuk dalam pengisian data, dia tidak bisa kita rubah ke bahasa Indonesia setelah lama saya mencobanya. Oke, kita akan mencoba. Nah, di sini cukup memasukkan email saja. Semisal email saya adalah nanda.kknbawean@gmail.com. Karena saya sudah mendaftar, maka saya akan langsung login. Buat teman-teman yang belum, langsung diisikan saja aturan-aturannya, hanya memberikan email, password, dan seperti pendaftaran pada umumnya. Langsung login karena saya telah melakukan pendaftaran. Di sini bisa juga dilakukan melalui handphone, baik di Android maupun iOS. Saya akan login terlebih dahulu. Oke, setelah masuk, nanti kita akan dalam halaman seperti ini, ada halaman dashboard yang kita bisa akses. Di sini ada pemilihan bahasa, akan tetapi sekali lagi nanti ketika sudah masuk pengisian, bahasanya akan berubah jadi bahasa Inggris. Saya akan coba pelan-pelan di sini. Nah, di sini kita bisa memasukkan atau mendaftarkan akomodasi baru maupun mengisi yang lama. Nah, ketika nanti mendaftarkan akomodasi baru, langkahnya sangat persis. Kita akan diminta untuk memilih tipenya seperti apa dan segala macam. Oke, akan diminta untuk memilih semisal ada hotel, apartemen, rumah maupun kondisi unik. Kita akan coba pilih rumah. Kemudian nanti akan dipilih juga untuk menggunakan kamar privat maupun seluruh rumah. Saya contoh pakai kamar privat. Kalau seluruh rumah artinya nanti rumah itu di bagian-bagian ruang tamu atau dapur dan kamar mandi akan dipakai oleh pengunjung juga. Tapi kalau kamar privat hanya kamar itu saja yang dipakai. Jadi di sini harus teliti juga. Contoh saya menggunakan kamar privat. Nah, kemudian kita akan pilih apakah jenisnya homestay, kemudian apakah dia seperti rumah tamu yang ukurannya kecil maupun di sana hanya tempat untuk istirahat saja dan sarapan. Nah, di sini saya pilih homestay, kamar privat homestay, kemudian kita klik kirim. Di sini mohon maaf karena layar saya recordingnya cukup kecil. Nah, saya akan coba. Oke, ternyata sama saja tidak bisa. Akan coba saya zoom. Nah, nanti ada button kirim. Silakan diklik kirim. Nah, setelah diklik kirim, nanti akan muncul notifikasi sukses. Nah, cukup seperti itu saja. Langkah selanjutnya adalah memberikan informasi keseluruhan atas
homestay atau ruangan yang akan kita daftarkan. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada sekitar 8 informasi yang harus kita penuhi, mulai dari nama, bagiannya apa saja, foto, dan sampai nanti ada pembayaran seperti apa. Nah, di sini saya tidak akan mengisi dari awal, saya akan kembali dan menggunakan contoh pengisian yang sudah saya miliki. Contohnya adalah homestay di Ponggok, agar videonya tidak terlalu panjang. Tapi itu sama saja kok, tidak ada perubahan yang signifikan, hanya saja saya menggunakan yang sudah ada sehingga pengisiannya lebih cepat dan videonya tidak terlalu lama. Oke, di sini adalah property name-nya homestay di Ponggok. Saya kasih nama homestay di Ponggok. Ini bisa diganti dengan namanya agar yang unik, orang tertarik, itu bisa banget. Nah, kemudian apabila telah memiliki surat izin dari desa maupun berbadan hukum, itu juga bisa dilampirkan di sini, dituliskan namanya. Kemudian ini namanya, identitas hukumnya apakah ada atau tidak, kemudian apakah beda identitasnya dengan hukum, dengan namanya, dan segala macam. Nah, di sini kita juga bisa memilih tipe propertinya seperti apakah hotel, hostel, villa, resort, apartemen, maupun hanya suatu tempat tidur dan makan. Nah, di sini saya pilih yang lainnya yaitu homestay, karena tadi kita pilih homestay di awal. Nah, kemudian kita masukkan properti detailnya. Nah, di sini kita masukkan area kita tuh ketika orang mau pesan bukannya jam berapa saja, apakah dia spesifik jamnya, check-in, check-out-nya, biasanya kan check-in, check-out di homestay seperti ini kita check-in maksimal jam 2, kemudian jam 2 kita bisa check-in mulai dari jam 1 jam 2, kemudian nanti jam 12 siangnya itu adalah waktu check-out. Nah, di sini bisa kita atur juga jam 2, kemudian ini sampai jam 12 siang biasanya. Nah, tapi di sini akan saya buka jam berapapun dia bisa check-in sama check-out atau bisa datang ke sana, dan ini adalah waktu defaultnya gitu. Nah, kira-kira di sana jaraknya dengan kota berapa, pusat kota berapa kilometer, saya tuliskan 4 kilometer, berapa jumlah lantainya, dan ketika ada tambahan makan pagi, semisal ruangannya harganya 1 malam 100.000, makan pagi 20.000, kita bisa tambahkan di sini 20.000. Nah, untuk makan pagi. Nah, kemudian ketika ada pembatalan, kita juga bisa memilihnya. Ada beberapa opsi. Di sini ada beberapa opsi. Di sini kita bisa pilih, dan ceritanya di sini adalah ketika dia melakukan cancel, apakah itu tidak dikenakan biaya sama sekali, ataukah itu akan dikembalikan 100%, apakah ada pengurangan beberapa persen, dan itu bisa dipilih, dan saya pilih cancel 1D, prior arrival 1 charge, no show 1 charge, jadi tidak akan dikenakan sama sekali gitu. Oke, kita akan masuk ke property style-nya. Di sini ada beberapa pilihan, tergantung kita seperti apa, karena di sini di Ponggok kemungkinan saya berimajinasi bahwa ini adalah seperti adventure atau petualangan gitu ya. Kemudian ketika sudah, kita pilih simpan dan lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini yang saya bilang tadi, pengisiannya menggunakan bahasa Inggris yang disediakan sama Traveloka karena kita tidak bisa memilih bahasa di sini. Nah, kemudian apa saja sih fasilitas dalam ruangan tersebut? Nah, di sini bisa kita perbanyak yang bisa dipakai, apakah ada area parkirnya, apakah ada layanannya, dan parkirnya itu gratis atau berbayar, dan segala macam. Dan kita bisa baca apakah ada coffee shop, ada restoran, elevator, itu kita keterangan-keterangan tambahan bisa kita masukkan. Kemudian aksesnya untuk ke sana gimana? Apakah ada akses parkirnya gampang, kemudian untuk keluar bagaimana, dan segala macam ini aksesnya. Kemudian bisnis, connectivity, ini adalah details dari properti yang kita adakan. Nah, connectivity seperti internet, apakah dari internet, apakah pakai wireless atau tanpa kabel ataupun menggunakan kabel. Di sini kita berikan ada kabel dan tanpa kabel. Kemudian di sini tadi kita ada tambahkan mungkin ada, karena di sini adalah homestay, maka seperti ini kurang pas ya, karena ini layanan-layanan seperti untuk bisnis, untuk meeting, komputer, dan conference dan segala macam. Kita nggak pas. Kemudian fasilitasnya yang lain, adakah ruangan rokok atau adakah ruangan ber-AC, kita bisa tambahkan. Ini contoh saja, makanan minumannya seperti apa, jenis-jenisnya, kemudian apakah ada area olahraga, dan hal-hal yang lainnya, terutama transportasi. Barangkali di sana ada spesifik hal yang bisa kita tambahkan. Nah, di sini disesuaikan saja, jika tidak ada bisa langsung dilanjutkan.
Saya akan simpan dan lanjutkan. Nah, di sini adalah ruangannya. Kita bisa menambahkan beberapa ruangan di sini. Contohnya di sini saya menggunakan ruang satu, namanya kamar Kas Diponggo. Tipenya itu adalah apakah satu atau double, single maupun itu twin atau triple. Nah, saya tulis double. Kemudian tipe tempat tidurnya itu satu-satu. Jadi ada 2 tempat tidur di sana dan maksimum orangnya adalah 2 orang. Ketika ada mau tambahan bed, misal satu ruangan awalnya 2 orang, kemudian ditambahkan menjadi 4 orang bisa ke sana, kita bisa tambahkan juga. Dan ruangannya kamar berapa, saya tuliskan 4 kali 4 meter, dan kita kasih harga satu malamnya 240.000, contoh saja. Nanti bisa diakumulasikan kira-kira pasnya berapa. Nah, jenis ruangannya ada 2, maksudnya 2 adalah kita memiliki 2 buah ruangan dengan jenis seperti ini. Jadi ketika ada satu udah booking, maka kita masih punya satunya, dan ini ada apakah termasuk makan atau tidak, makan sarapan pagi di pagi hari. Setelah udah, kita lanjutkan, simpan dan lanjutkan. Ini adalah layanan ruangannya. Kalau tadi layanan secara umum di rumahnya, dan di sini layanan ruangannya apakah ada ruangan tempat laundry atau internet dan segala macam. Biasanya kita masukkan di dalam kamar ada internet, dan di sini kita berikan aksesnya di kamar Kas Diponggo yang ada internetnya gitu, dan apakah ada air dryer dan segala macam. Karena di sini biasanya di tempat desa, maka tidak akan seramai itu. Nah, kemudian kita save dan lanjutkan, simpan. Dan yang bagian 2 terakhir adalah fotonya. Kita diminta memberikan halaman rumahnya maupun lokasi rumah secara umum, dan nanti ada kamarnya dan kamar mandinya, kamar istirahat dan kamar mandi. Di sini kita bisa menambahkan. Kalau ingin menambahkan, cukup klik tambahkan foto, upload fotonya yang mana, kemudian kita pilih foto yang mau ditambahkan seperti ini, dan nanti ditambahkan. Oke, di sini sudah menambahkan, ada gambarnya, tapi di sini saya sesuaikan. Ini saya pilih lobby, apakah nanti ada kolam renang dan segala macam, saya tulis lobby saja, tapi gambarnya kurang sesuai. Ini sebagai contoh saja. Nanti gambar ini bisa diambil dari teknik foto yang dilakukan kemarin, sehingga foto yang kita tampilkan di sini menarik dan orang mau membelinya gitu. Nah, di sini kita lanjutkan, simpan dan lanjutkan. Kemudian pembayarannya apakah mau menggunakan kartu kredit atau kita menggunakan bank transfer saja. Nah, di sini kita bisa memberikan pilihan pembayaran seperti apa. Ada beberapa bank yang bisa kita pilih. Saya menggunakan Bank Sentral Asia, kemudian saya berikan nomornya dan namanya siapa. Ini adalah pembayarannya, apakah itu mingguan, bulanan, atau in advance adalah setiap kali dia mau check in, dia harus bayar dulu. Seperti ini yang paling sesuai gitu ya. Setelah semuanya diisi, sampai berwarna centang hijau semua, kalau masih ada yang berwarna silang atau berwarna merah, maka pastikan diisi dengan benar terlebih dahulu. Setelah itu kita akan review, dan selanjutnya kita akan diminta, ketika nanti kita akan melanjutkan kontrak perjanjian, kita akan diminta untuk memasukkan identitas sebagai pemiliknya, ada KTP dan identitas lainnya sebagai aktivasi atau memastikan bahwa ini diisi oleh orang yang benar. Nah, di sini ketika lanjutkan, klik saja continue to contract agreement untuk memasukkan data-datanya. Nah, di sini ada namanya, dia jabatannya sebagai apa, apakah sebagai pemilik bisnisnya atau sebagai manajer, dan emailnya yang didaftarkan seperti apa, dan nomor HP-nya berapa untuk memberikan notifikasi. Akan tetapi saya tidak akan melanjutkan sampai sana, karena ketika saya melanjutkan nanti semuanya langsung muncul, dan ini nanti akan dikirimkan ke Traveloka. Traveloka akan melihat data yang kita kirimkan. Ketika data yang sesuai akan ditampilkan pada laman Traveloka, tetapi ketika data yang tidak sesuai, maka barangkali akan diminta untuk mengirimkan data yang lebih sesuai atau dibenahi bagian mananya sampai nanti aktif. Nah, di sini tidak akan mengirimkan karena yang saya kirimkan fotonya dan rumah di Diponggonya tadi adalah hanya contoh saja, tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kalau saya kirimkan pasti akan ada sesuatu, maka tidak akan saya lanjutkan. Tapi langkahnya cukup sesimpel ini saja. Kita bikin akun di Traveloka, kemudian kita isikan data-datanya, kita pilih sesuai ruangan kita, masukkan informasi sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya agar orang yang membuka dia paham. Kemudian kita berikan informasi pembayarannya seperti apa, kita kirim ke Traveloka dengan identitas kita. Selanjutnya kita akan aktif pembayarannya, dan layanan ini akan bisa dipesan oleh orang lain yang ingin berkunjung ke orang di daerah kita. Nah, itu saja video penjelasan mengenai
Traveloka, mendaftarkan situs ke Traveloka. Di sini adalah langkah-langkahnya yang saya screenshot satu-satu untuk mengisikannya, dan apa saja yang harus diisi seperti di video. Hanya saja ini adalah contoh yang dalam bentuk tampilan. Nah, cukup itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Bye-bye. Sampai jumpa.